Sebab dia sudah buktikan bahwa dia sanggup melakukan musik. Sebab dia hidup, sebab Tuhan hidup, maka penyakitmu akan disembuhkan. Sebab dia hidup, bukan momen mengalami musik-musik. Iblis tidak bisa lagi menghakimi.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Belum. Ini belum maksimal. Shalom. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau menerima mukjizat hari ini? Dan sudah menerima mukjizat. Amin ya Tuhan. Ini ragu atau karena sudah kecapean? Oke, malam ini saya percaya Tuhan sedang bekerja melakukan perkara-perkara yang di luar pemikiran dan di luar prediksi kita. Karena Tuhan selalu, firman Tuhan mengatakan selalu baru setiap hari rahmat dan kasih setianya. Mungkin kita sering mendengar firman Tuhan, melihat, mendengar apa yang dikobarkan, tapi Tuhan selalu memberi pengertian yang baru bagi setiap kita di sini. Amin. 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 Mari kita buka dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Amin. Mungkin kita sudah sering juga mendengar khotbah ini, dan saya juga kalau saya pernah juga mengkhotbahkan ini. Orang gila disembuhkan Tuhan. Orang yang kerasukan disembuhkan Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, apapun pergumulan kita ini, Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Apapun intimidasi yang iblis tanamkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, saat ini Tuhan mau patahkan itu. Amin. Kita buka dalam Markus 5 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca, semua kita perhatikan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ada di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi di atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia.
Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semuanya menjadi heran. Amin. Kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang dirasuki banyak setan, saya percaya masalah kita, penyakit Tuhan juga sanggup sembuhkan. Amin. Tapi ada hal yang kita pelajari dari sini. Nah, ketika Yesus sebelum berangkat ke pulau ini, Yesus baru melayani ribuan orang. Kalau kita baca di pasar-pasar sebelumnya, Yesus baru melayani sebelumnya ribuan orang. Dan pada saat Yesus menuju Pulau Gerasa ini, mereka mengalami badai. Itulah sebabnya ketika Yesus menghadapi badai itu, dan murid-murid berkata, siapakah orang ini? Dia bisa memerintahkan badai. Nah, yang mau saya ceritakan adalah pada saat Yesus sudah melayani banyak orang, Yesus tahu bahwa di seberang itu ada orang yang harus dilayani. Amin. Yesus meninggalkan ribuan orang. Mungkin kalau kita manusia akan di sini lebih enak, ada ribuan orang yang dilayani. Oh, nanti kalau kolektif ini banyak kolektifnya. Amin. Nah, lebih baik melayani di sini. Murid-murid Yesus dia berpikir seperti itu. Oh, dan ketika Yesus mengatakan, ayo kita menyeberang di sana, mungkin murid-murid Yesus berpikir seperti ini. Di sini 5.000 orang, mungkin di sana ribuan orang, mungkin di sana jutaan orang, dan mereka bersemangat. Seringkali kita berpikir seperti itu. Ketika kita melayani, kita melihat jumlah yang besar. Tapi yang Yesus lihat ada satu orang yang perlu diselamatkan. Bukankah Yesus juga melakukan hal sama, dia meninggalkan tahtanya untuk menyelamatkan kita? Itu artinya setiap kita di sini berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau penyakit kita, masalah kita yang kita alami sekarang membuat kita merasa tidak pede, merasa kita tidak layak, iblis selalu menghakimi kita, mengintimidasi kita, menanamkan pikiran kita, ya kamu layak, kamu masalahmu, penyakitmu aja begini, keluargamu aja masih gini, ngapain kamu layak Tuhan? Nggak layak kamu menerima berkat Tuhan. Mungkin iblis sering mengatakan itu. Tapi kalau kita melihat Yesus, melihat orang yang kerasukan setan adalah sangat penting, sehingga dia harus menyeberang kekerasan, meninggalkan orang banyak. Amin. Kita perhatikan di sini, Yesus meninggalkan orang banyak, menyeberang, dan pada saat menyeberang, Yesus tahu bahwa mereka harus mengalami badai besar, sehingga ketika badai besar Yesus menghadapinya, karena ada satu hal yang penting, bahwa satu orang gila yang dirasuki setan harus diselamatkan. Karena ada satu orang yang memiliki penyakit di sini, Yesus harus datang menyelamatkan. Karena ada satu orang yang keterikatan mungkin dosa atau keterikatan apapun, Yesus mau bebaskan pada malam ini. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Yesus bukan melihat jumlah yang besar, tapi melihat ada satu orang yang perlu diselamatkan. Yesus melihat kita, ada siapapun kita di sini, seberapa apapun masalah kita dan dosa kita, Yesus mau membebaskan kita pada malam ini. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus menyeberang mengajak murid-muridnya. Dan pada saat sampai di situ, nah ini yang menarik yang harus kita pelajari dari orang gila ini. Hari ini kita mau belajar dari orang gila, amen. Selama ini kita belajar dari orang-orang pendidikan lebih tinggi, yang lebih berpengalaman. Tapi hari ini kita harus belajar dari orang gila, amen. Firman Tuhan juga mengatakan Amsal belajar dari semut, amen. Nah, jadi apa yang dilakukan orang gila? Nah, dalam pergumulannya, tadi dikatakan dia tiap malam berteriak-teriak dan memukuli tubuhnya. Artinya dia sangat menderita sebenarnya. Sangat, kalau dibilang sakit, dia dirasuki sebenarnya dia ingin mati.
Dia karena nggak tahan lagi dia firman Tuhan mengatakan dia memukul-mukul tubuhnya dengan batu. Saya nggak tahu batu kalau walaupun batu kecil tuh kalau dipukul-pukul terusnya berdarah juga. Artinya dia mengalami seperti itu. Dan yang luar biasanya firman memang dia tidak mencatat bagaimana dia bisa mengenal Yesus. Karena dikatakan di situ ketika dia melihat Yesus, ketika Yesus mendarat, dia melihat Yesus, apa yang dilakukannya? Ayo, apa yang dilakukannya? Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita, ketika kita mengalami pergumulan, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengorok-orok, meratapi nasi? Nah, kalau kita belajar dari orang gila ini, ketika dia melihat Yesus, dia berlari. Amin. Apakah kita kalau masalah kita berlari kepada siapa? Seharusnya kita berlari kepada Tuhan. Sehingga kita berlari, namanya lari, secepat mungkin. Kalau datang ibadah pun bukan seperti dia. Makanya sampailah jam 7.15, 7.30. Kalau berlari jam 7.15 sudah sampai. Amin. Itu supaya ketika kita mulai pergumulan kita harus berlari kepada Tuhan. Amin. Kita belajar dari orang gila ini. Nah, yang paling kita pelajari lagi ketika dia berlari, pastinya si iblis berusaha menahan dia. Kalau kita melihat ada orang gila, bagaimana ya reaksinya ketika ada orang membawa atau bagaimana, pasti dia berusaha melawan. Tapi saya nggak tahu bagaimana dia berlari. Yang pasti dia penuh perjuangan untuk berlari menyembah Yesus. Karena pastinya iblis tidak tahan dengan kehadiran Yesus. Amin. Iblis tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berlari, dia tahu bahwa Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkannya. Sehingga dia ketika melihat Yesus, dia tahu itu Yesus. Dia berlari dan dia berusaha sekuat tenaga. Mungkin saja di tengah perjalanan tiba-tiba kumat lagi gilanya. Bayangkan saudara, ketika dia berlari tiba-tiba berlari lagi. Kita nggak tahu. Tapi yang kita pelajari adalah dia terus berlari dan mendapati Yesus menyembah dia. Pertanyaannya, apakah pergumulan kita menghalangi kita untuk datang kepada Yesus? Penyakit kita atau masalah kita menghalangi datang Yesus? Puji Tuhan, banyak teman-teman di sini kaum muda yang memiliki pergumulan di rumah. Ketika mereka dilarang juga, mereka berusaha untuk melayani Tuhan, datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membalaskannya dengan berkat-berkat melimpah, dan Tuhan akan menyelamatkan dan mendatangkan keselamatan di keluarga. Nah, artinya ketika apapun masalah kita jangan ada satupun yang menghalangi kita, menghambat kita datang kepada Tuhan. Dan di ayat 7 dikatakan, dan dengan keras dia berteriak. Nah, pada saat dia datang untuk menyembah Yesus, tiba-tiba kumat lagi si iblisnya. Dan itu dikatakan, dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksaku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Kemudian ia bertanya, siapa orang itu? Pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Nah, ketika orang gila itu sampai kepada Yesus, menyembah Yesus, artinya dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Tuhan, ini hidupku, ini masalahku, ini tubuhku dipenuhi dengan roh-roh jahat. Dan ketika diserahkan hidupnya, maka Yesus bertindak. Dikatakan Yesus, apa yang Yesus katakan? Hai roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, sekali lagi kita ingat bahwa ketika Tuhan berfirman, maka terjadi mukjizat. Amin. Itu sebabnya kalau ada masalah kita, ada pergumulan, datang
kepada Yesus, menyembah Tuhan dan berserah kepada Dia, tunggu sampai Tuhan berfirman atas masalah kita. Maka ketika Tuhan berfirman, maka terjadi mukjizat. Nah, yang menarik adalah di sini, iblis, roh jahat mengenali Yesus juga. Yang jadi pertanyaan, kita kenal nggak siapa Tuhan kita? Nah, yang kedua, roh jahat ini meminta pada Yesus dan mereka dikabulkan. Nah, menjadi pertanyaan, kalau iblis saja permintaannya dikabulkan, terlebih lagi kita anak-anaknya yang dikasih, amin. Tuhan pasti mengabulkan doa-doa kita. Tapi permasalahannya kita yang tidak mengerti jawaban Tuhan. Sekali lagi, Matius 6:8 katakan, sebelum kita berdoa pun sudah tahu Tuhan apa yang kita perlukan. Cuma cara Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai, karena seringkali tidak sesuai dengan harapan kita, yang menurut kita itu yang terbaik, padahal tidak, sehingga kita mengatakan Tuhan itu tidak baik. Nah, kalau kita belajar lagi di sini, kalau iblis saja permintaannya dikabulkan Tuhan, jauh lebih berharga kita. Yesus datang ke dunia ini mati untuk kita, bukan untuk iblis. Yesus datang ke dunia ini untuk mengalahkan si iblis. Amin. Nah, ini kebenaran yang harus kita tahu. Jadi sehingga ketika kita merasa doa kita dijawab Tuhan, kita harus mengingat firman Tuhan ini. Iblis saja dijawab permintaannya. Apalagi aku anak yang dikasihnya, dia sudah mati bagiku. Kalau nyawanya saya diberikan lebih lagi berkat-berkat ini. Cuma kenapa? Mungkin iblis mengatakan, buktinya masih ada yang masalah, buktinya masih uangmu masih kurang ya, nggak ada, sering nggak ada uangmu. Mungkin iblis saya mengatakan itu. Tapi saudara mau yang saya kasih tahu adalah, mungkin iblis sering mengatakan itu, mengintimidasi itu. Tapi ketahuilah, hidup orang benar berdasarkan anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita mengalami kekurangan saat ini, kalau mengalami ada masalah, kita kembali dalam Kisah Rasul ayat 1 ayat 8. Kita mau mempraktekkan kuasa itu supaya kita melalui pergumulan kita keluar dari pergumulan kita menjadi saksi. Amin. Mungkin Tuhan memakai masalahmu sehingga kita keluar dari masalah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Masalah yang Tuhan izinkan bukan karena Tuhan tidak menjawab atau Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan benar-benar izinkan, benar-benar tahu, karena Tuhan ingin memakai masalah itu sehingga kita menjadi saksi bagi orang lain. Itu perbedaan. Artinya kalau kita kembali lagi, iblis saja didengar bukan doanya, iblis saja dengar permintaannya dikabulkan, terlebih lagi kita. Tapi kalau kita pada saat ini belum belum mendapat jawaban, mungkin kita tidak mengerti jawaban Tuhan. Yang kita harapkan, yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tapi itulah jawaban Tuhan yang terbaik. Dan yang kedua, Tuhan sedang memproses kita, atau kita perlu melakukan bagian kita. Ada bagian kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mau diberkati, apa? Saya sering bilang ini kayaknya, berilah maka kamu akan diberi. Amin. Kalau kita mendapatkan mukjizat, datanglah terlebih dahulu sebelum jangan datang terlambat. Amin. Orang gila ini aja dia berlari ke tangan Tuhan. Kalau kita seharusnya lebih cepat lagi lari daripada dia. Amin. Nah, berikutnya. Kemudian ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di daerah bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, suruhlah kami pindah dalam babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Nah, di sini katakan firman Tuhan ada 2000 babi. Kira-kira berapa ratus juta itu? Satu babi sekarang berapa? Berapa?
Berapa harga satu babi sekarang bisa dipotong? 1 juta. Berarti kira-kira ada 2M ya. Nah, yang kita pelajari di sini tadi katakan bahwa Tuhan menjawab permohonan iblis. Nah, yang luar biasanya di sini adalah ketika iblis itu dipindahkan ke babi-babi itu dan babi itu masuk ke jurang, dan baru di ayat 16 dikatakan orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Nah, jadi orangnya pengembala babi itu katanya yang menjaga babi-babi itu melihat apa yang kejadian itu. Jadi mereka menceritakan kepada mahkota itu apa yang terjadi kepada orang yang sakit, orang yang kerasukan itu dan babi-babi itu. Artinya apa? Mereka menceritakan apa yang terjadi pada orang sakit disembuhkan, dan mereka menceritakan juga tentang babi itu bahwa iblis sudah dihancurkan. Nah, baru kemudian di ayat 18 pada waktu Yesus 17 lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Saya tidak mengerti kenapa mereka ketika mereka melihat mukjizat mereka mendesak Yesus untuk pergi. Mungkin mereka karena mereka merasa rugi karena babi-babi mereka 2000 mati, sehingga mereka takut mungkin nanti babi-babi kami yang lain jadi seperti itu. Mungkin itu ketakutan mereka. Tapi mereka seharusnya melihat bahwa ada satu jiwa yang diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan satu jiwa yang diselamatkan maka berlaksa-laksa mereka di surga bersuka cita. Seharusnya mereka juga mengambil bagian dan bersuka cita. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah itu, dan Yesus pun mengiyakan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, nah ini menarik. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Amin. Nah, dia mau ikut bersama Tuhan mengikuti Yesus, tapi Yesus menolak, menyuruh dia untuk tinggal. Kenapa? Karena Yesus ditolak di daerah, sehingga dia membutuhkan seseorang untuk menceritakan kebesaran Yesus. Yesus ditolak di dunia ini, sehingga dia mengutus kita untuk menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan kau memiliki penyakit apapun, Tuhan mau melakukan mukjizat, karena Tuhan mau kau menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Itu sebabnya kenapa Yesus harus melakukan mukjizat, harus mati. Karena dunia sudah menolak Yesus. Maka Yesus membutuhkan kita yang di sini untuk menceritakan Yesus sanggup melakukan mukjizat. Dan ayat 20 dikatakan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Dan firman Tuhan mengatakan dan mereka semuanya menjadi heran. Jadi apapun pergumulan kita hari ini, masalah hari ini, Tuhan mau pakai itu supaya membuat orang di sekitar kita menjadi heran. Karena mereka sudah menolak Yesus. Itu masalahnya kenapa Yesus harus pergi meninggalkan ribuan orang untuk menjumpai satu orang gila supaya seluruh seisi kota di Gerasa itu, pulau Gerasa itu diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa mereka sudah menolak Yesus. Itu sebab dia membutuhkan orang gila. Tuhan tidak membutuhkan orang berpendidikan, Tuhan tidak membutuhkan orang pada saat orang berpendidikan oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang mengerti Taurat Tuhan. Tuhan tidak butuh mereka, tapi Tuhan butuh orang gila. Tuhan butuh orang yang dirasuki setan untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Tuhan butuh engkau sekarang di sini yang memiliki masalah pergumulan, ikatan dengan setan, ikatan dengan penyakit atau ikatan dengan dosa atau penyakit apapun. Tuhan butuhkan engkau
sekarang untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Itu sebab Tuhan melakukan mukjizat untuk kita diutus memberitakan kebesaran. Itu sebenarnya seperti khotbah saya 2 minggu lalu ketika Yesus bangkit. Damai sejahtera bagimu, seperti Bapa mengutus aku mengutus. Yesus juga mengalami pergumulan. Pergumulan pertama 40 hari dia berpuasa. Dan pergumulan yang finalnya ketika dia di kayu salib. Semua kita mengalami pergumulan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam penyakit, mungkin itulah salib kita. Supaya kita mengalami melalui penyakit kita menerima mukjizat Tuhan. Dan kita memiliki kesaksian menceritakan kebesaran Tuhan yang Tuhan lakukan kepada kita. Yesus memberikan hidupnya sehingga dia bisa berkata, aku mengasihi. Tuhan tidak hanya kata-kata mengasihi yang membuktikan kematiannya di kayu salib. Dan itu sebab dia harus mati, dia harus mengalami penderitaan. Dan sama seperti kita juga, mungkin itu salib kita, penyakit kita sekarang. Sehingga ketika kita sungguh kita mampu mengatakan Yesus itu benar-benar mukjizat. Amin. Saudara akan melihat, engkau akan berkata kepada saudara, tahun yang akan layak atau Edan, aku dulu kayak gini sakit begini, tapi Edan dia sekarang kan aku udah sembuh. Itu karena Yesus. Sama sih. Amin. Jadi atau sama orang lain atau sama saudara kita. Karena orang yang benar-benar mengetahui kita sebenarnya orang terdekat kita, saudara kita, orang tua kita siapa kan? Itu sebabnya buat kamu mulai di sini. Ketika engkau hidup dalam Tuhan, engkau mulai diberkati, engkau mengalami berkat-berkat Tuhan, maka orang tua akan melihat benar anakku ini melayani Tuhan, dan mereka akan mulai ikut dalam Tuhan. Artinya apa? Tuhan membutuhkan kita yang sedang bermasalah sekarang. Tuhan membutuhkan kita yang tidak ada apa-apanya, yang bahkan mungkin gila, yang dirasuki oleh setan. Tuhan membutuhkan kita untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Tuhan meninggalkan ribuan orang hanya untuk menyelamatkan satu orang ini. Tuhan meninggalkan tatanya yang luar biasa indahnya hanya untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan tahu, Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai kita, menyembuhkan kita melalui pergumulan kita akan menyaksikan Tuhan. Saya udah mau main musik. Yang kita butuhkan malam ini hanyalah Roh Kudus mengurapi kita, sehingga dengan urapan Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi. Karena Roh Kudus itu, Roh Allah itu sendiri, Roh Allah yang menyembuhkan wanita 12 tahun pendarahan, yang membangkitkan orang mati, yang memberi 5.000 orang makan hanya 5 roti dan 2 ikan. Roh yang sama itu mau Tuhan curahkan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan orang-orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan lebih besar daripada yang pernah Tuhan lakukan. Artinya tidak ada yang mustahil sebenarnya bagi kita. Engkau mampu melewati pergumulan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Mintalah kuasa itu dari Tuhan. Mintalah kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang mengajari kita, memberi pengertian, memampukan kita. Ketika iblis mengintimidasi kau, mengingat-ingat masa lalu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus yang memampukan kau untuk menghalau semua, memberi kau keberanian, kekuatan. Roh Kudus akan memampukan. Ketika kau menerima Roh Kudus, maka kau menerima kuasa. Saya undang bagi berdiri. Shara
Jika kau memang merasa kau butuhkan Yesus, berlarilah pada Tuhan. Yesus sekarang sudah ada di surga, sudah naik. Tapi Yesus sudah mencurahkan rohnya bagi kita. Dan kita butuh Roh Kudus supaya kita mampu melewati masalah, melewati pergumulan, menangkap pergumulan ini. Sehingga kita mampu untuk menjadi saksi. Karena Yesus sangat membutuhkan kita. Yesus sangat membutuhkan kita sekarang menjalani hari terakhir ini untuk menceritakan kebesaran Tuhan, untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang di luar sana. Jika saudara yang mengalami mukjizat Tuhan, terimalah Roh Kudus. Jika kau didoakan untuk menerima Roh Kudus, juga bisa maju ke depan, berlari pada Tuhan. Jika kau benar-benar ingin menerima pengurapan Roh Kudus, menerima Roh Allah yang memiliki kuasa itu, kau bisa maju ke depan. Kau menerima urapan Roh Kudus. Saya akan berdoa bagi saudara untuk menerima Roh Kudus, supaya saudara hari demi hari mengalami mukjizat. Mungkin hari ini kau tidak sembuh karena Tuhan ingin kau memperhatikan kuasa yang kau sudah terima hari ini. Atau mungkin hari ini kau mengalami mukjizat kesembuhan. Tapi ingatlah, Tuhan mau melakukan mukjizat supaya kau menceritakan kebesaran Tuhan. Saya berdoa supaya kau menerima pengurapan Roh Kudus, sehingga melalui pengurapan ini akan memampukan kau berdoa bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi penyakitmu, bagi masalahmu. Roh Kudus yang akan dicurahkan pada saat ini akan memampukan kau, mengajari kau bagaimana berdoa bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi anakmu, bagi penyakitmu, bagi masalahmu, bahkan bagi dirimu sendiri. Roh Kudus ini akan memberi pengertian, mengajari bagaimana cara. Mungkin kau mengalami penyakit hari ini. Saya tadi merasa Tuhan sudah menyembuhkan, mulai menyembuhkan oleh memiliki penyakit di tulang rusuknya. Tuhan sudah, api Roh Kudus sudah menyembuhkan. Dan pada saat kami mendoakan saudara-saudara, yang harus Bapak Ibu lakukan, saudara yang depan ini, terima saja dengan iman. Tidak harus perlu berdoa, tenang saja, diam saja, terima dengan iman. Ada lagi yang mau maju ke depan, ada lagi yang mau menerima pengurapan. Berlarilah kepada Tuhan. Jangan izinkan iblis menahanmu. Berlarilah, kalahkan. Jangan izinkan iblis untuk menahanmu di tempat dudukmu. Di mana kau sekarang?
belajar untuk baca firman Tuhan. Karena di situ kau melihat perkara-perkara Tuhan yang luar biasa, melampaui pikiran.
Tapi kuasa-Mu Tuhan melampaui tembok-tembok yang ada dalam hidup kami. Kuasa-Mu melampaui kelemahan kami, sehingga kami yang lemah menjadi kuat. Dan malam ini Tuhan, bila Roh Kudus terus bekerja pada hati kami masing-masing di masing-masing, sehingga kami mulai malam ini melihat perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Kami akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam keluarga kami. Kami akan melihat orang tua kami dijamah Tuhan. Kami akan melihat anak-anak kami dijamah Tuhan. Kami melihat orang sekeliling kami dijamah Tuhan. Dan semua yang kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada malam ini kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan Roh Kudus-Mu yang selalu melingkupi kami pada malam ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami akan tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami mampu menyelesaikan setiap pertandingan ini di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Samuel Pak Pahan Tuhan. Biarlah Kau lebih lagi mengurangi dia, memberkati dia Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, biarlah Tuhan kewahyuan itu lebih lagi Kau taruh bagi hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan kami. Pakailah persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
menguasai rohmu, menguasai dirimu, maka Tuhan akan menjadikan kamu